Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijana dengan NIM 12202301, mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian alat ucap, fungsi alat ucap, dan cara penyebutannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan suatu terjemahan dari bahasa Inggris font atau bunyi. Bunyi bahasa menyangkut oda getaran udara. Bunyi tersebut terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Baiklah, saya akan menjelaskan 25 alat ucapnya. Yang pertama adalah paru-paru. Fungsinya adalah sebagai sumber aliran udara yang dibutuhkan untuk menggetarkan pita suara dan dapat menghasilkan suara. Cara penyebutannya adalah udara dihirupkan ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut yang menghasilkan bunyi H, A, I, dan O. Yang kedua adalah batang tenggorokan. Fungsinya adalah satu jalur dengan laring dan pita suara sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesuai bunyi utama, diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Cara penyebutannya adalah A pada kata akan terdapat sebagai bunyi A sehingga diucapkan menjadi kata akan. Yang ketiga adalah pangkal tenggorokan. Fungsinya adalah mengandung pita suara yang bergetar saat udara dari paru-paru melewatinya, menghasilkan suara dasar. Cara penyebutannya adalah bunyi huruf A, udara dari suara yang bergetar dan bisa menghasilkan suara dasar. Yang keempat adalah pita suara. Fungsinya adalah ketegangan dan panjang pita suara dapat diubah untuk mengatur tinggi rendahnya nada suara. Cara penyebutannya adalah bunyi huruf B, D, dan G. Pita suara mendekat dan bergetar saat udara melewatinya. Yang kelima adalah krikoid. Fungsinya adalah melalui hubungan dengan tulang rawan lain dan otot, dan juga membantu dalam menyesuaikan ketegangan dan posisi mengatur nada dan volume suara. Cara penyebutannya pada bunyi I akan menyesuaikan ketegangan posisi laring untuk menghasilkan suara yang tepat. Yang keenam adalah tritoid. Fungsinya adalah mempengaruhi ketegangan pita suara dengan bergerak ke depan dan ke belakang. Ini penting untuk mengatur nada suara. Cara penyebutannya pada bunyi E akan menyesuaikan peran dalam mengatur nada dan kualitas suara. Yang ketujuh, aritenoid. Fungsinya adalah mengkontrol fungsi dan ketegangan pita suara dengan membuka, menutup, dan bisa menghasilkan berbagai nada suara. Cara penyebutannya pada bunyi M akan menutup pita suara sehingga udara dari paru-paru membuka pita suara bergetar. Yang kedelapan, dinding rongga kerongkongan. Fungsinya adalah membantu dalam pembentukan bunyi tertentu dengan bekerja sama lidah dan langit-langit. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan vokal A, bentuk berubah untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh pita suara. Yang kesembilan adalah epiglotis. Fungsinya adalah untuk mencegah makanan atau cairan masuk ke saluran pernapasan saat kita menelan. Cara penyebutan tidak terlibat langsung dalam pengucapan bunyi, tetapi penting dalam respirasi. Yang ke-10 adalah akar lidah. Fungsinya adalah untuk menentukan pola bunyi dalam bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan dasar lidah sebagai titik artikulasi utama. Cara penyebutannya adalah lidah juga penting dalam membentuk vokal seperti I, A, dan U, di mana fungsi lidah dalam mulut mempengaruhi kualitas suara.
Yang ke-11 adalah pangkal lidah. Fungsinya adalah yang mempengaruhi perbedaan bunyi dalam bahasa dan membantu membedakan antara fonem-fonem berbeda. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan konsonan seperti G, K, dan N, di mana pangkal lidah berperan dalam menghambat aliran udara. Yang ke-12 adalah tengah lidah. Fungsinya adalah dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dan lidah yang tepat. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan konsonan seperti R, T, dan D, di mana lidah menempel di bagian tengah mulut. Yang ke-13 adalah daun lidah. Fungsinya adalah mempengaruhi beberapa bunyi dan fonem dalam sistem suatu bahasa dan juga bisa mengacu pada bagian lidah yang terlibat dalam artikulasi vokal. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan vokal seperti I dan E, di mana lidah mendekat ke bagian belakang rongga mulut. Yang ke-14 adalah ujung lidah. Fungsinya adalah terlibat dalam membantu membedakan antara fonem-fonem dalam bahasa yang menghasilkan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan konsonan seperti T, D, N, dan I, di mana ujung lidah berinteraksi dengan bagian lain rongga mulut atau dengan gigi. Yang ke-15 adalah anak teka. Fungsinya adalah membantu dalam pengucapan bunyi dalam bahasa di mana rongga faring mempengaruhi makna kata. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan konsonan seperti H, di mana menyentuhkan atau mendekatkan bagian belakang lidah ke anak teka. Yang ke-16 adalah langit-langit lunak. Fungsinya adalah terlibat dalam pembentukan bahasa, terutama dalam konteks artikulasi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan konsonan seperti K, G, dan N, mendekatkan bagian belakang lidah ke langit-langit lunak. Yang ke-17 adalah langit-langit keras. Fungsinya adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam hubungan dengan bunyi-bunyi dalam rongga mulut. Cara penyebutannya adalah pada bunyi J, di mana menempatkan bagian tengah lidah dekat atau menyentuh bagian-bagian keras. Yang ke-18 adalah gusi. Fungsinya adalah dalam konteks posisi gusi dengan lidah mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti N, M, di mana lidah berinteraksi dengan gusi untuk menghasilkan bunyi. Yang ke-19 adalah gigi atas. Fungsinya adalah terlibat dalam pengucapan yang mempengaruhi bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti T, D, S, dan Z, di mana lidah atau bibir dapat berinteraksi dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi. Yang ke-20 adalah gigi bawah. Fungsinya adalah jarak digunakan secara langsung, tetapi mendukung bunyi dental dengan gigi atas. Cara penyebutannya adalah tidak ada cara khusus, tetapi sebagai landasan bagi lidah. Yang ke-21 adalah bibir atas. Fungsinya adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam konteks posisi dan gerakan bibir atas mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti F, V, P, dan B, di mana bibir atas berinteraksi dengan gigi atau langit-langit mulut. Yang ke-22 adalah bibir bawah. Fungsinya adalah sama seperti bibir atas, tetapi juga terlibat dalam pengucapan bunyi labiodental. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan bunyi labiodental seperti F dan V, di mana menyentuhkan bibir bawah ke gigi atas. Yang ke-23 adalah mulut. Fungsinya adalah berperan berbagai bunyi bahasa dan mengatur tempat dan cara artikulasi bunyi. Cara penyebutannya adalah pada bunyi V dan B, di mana dihasilkan dengan kedua bibir.
Yang ke-24 adalah rongga mulut. Fungsinya adalah menjadi ruang resonansi untuk bunyi vokal dan bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah mengatur posisi lidah dan bibir untuk mengubah bentuk rongga. Yang ke-25 adalah rongga hidung. Fungsinya adalah sebagai ruang resonansi tambahan yang memodifikasi kualitas suara. Cara penyebutannya adalah pada bunyi nasal seperti M dan N, di mana membiarkan udara keluar melalui hidung dengan membuka velum. Itulah 25 alat ucap manusia beserta fungsi dan cara penyebutannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah, tak henti-hentinya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.